habis nih. Aduh! Kak Fani, tunggu dulu. Ini botolnya minum Kak Fani kan? Bukan. Jadi kan Kak Fani tuh habis minum tuh. Enggak, Kak Eca. Tapi habis itu Kak Fani buang. Udah habis sekarang, udah habis. Enggak, Kak Eca, enggak. Kak Fani nggak usah bohong deh. Enggak. Tadi Kak Eca kan jalannya di belakang Kak Fani. Oh, iya Kak Eca. Tadi Kak Fani buang. Nah, gitu dong ngaku. Iya, Kak Eca. Jadi ini botol minum Kak Fani kan? Iya. Kenapa Kak Fani membuang sampah sembarangan? Tadi minumnya udah habis. Ya iya, ini udah habis Kak, kan kosong. Iya, terus nggak ada tempat sampah. Jadi Kak Fani buang aja. Ya kalau nggak ada tempat sampah Kak, harusnya tuh Kak Fani cari tempat dulu yang ada sampai ada ketemu tong sampah, baru Kak Fani buang dari tempat sampah. Oh gitu. Iya Kak Fani, karena tahu nggak kenapa? Enggak. Karena Tuhan tuh menyuruh kita nih, anak-anak Tuhan. Kak Fani anak Tuhan bukan? Yalah, pasti. Kak Fani anak Tuhan kan? Kalau anak Tuhan itu harus menjaga lingkungan Kak Fani. Oh gitu. Iya. Jadi Maaf ini deh. sebelum kita impan nih sama adik-adik yang di rumah, Kak Fani harus buang dulu ya sampahnya di tong sampah ya. Oh ya udah deh Kak Eca. Oke. Kak Fani buang dulu ya. Sip Kak Fani. Kak Makasih, Eca tunggu di sini. Oke, makasih Kak Eca. Dadah. Dah. Tada! Kak Fani balik lagi. Siap Kak Fani. Sekarang kita mau Impa. impa. Kalau impa kita mau pemanasan dulu kan Kak Fani? Iya Kak Eca, betul Nah, sekali. tapi kita mau buka masker dulu Kak Oh Fani. iya bener. Biar kelihatan cantiknya ya Kak Eca. Betul banget Kak Fani. Iya. Kita simpen kali ya Kak Eca. Kak Eca, kayaknya kita belum Sapa adik-adik. deh. Kita kelupaan. Tadi Kak Eca juga mau ingetin itu. Oh iya, berarti kita saatnya Kak Eca. Iya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Eca dan Kak Fani. Bagaimana nih kabar adik-adik yang ada di rumah? Pastinya adik-adik yang ada di rumah kabarnya juga baik dong Kak Eca. Kak Eca Pastinya bagaimana luar kabarnya? biasa. Puji Tuhan luar biasa dong Kak Fani. Pastinya, karena harus terus semangat ya Kak Eca. Ya, semangat untuk memuji dan memuliakan Nama Tuhan. nama Tuhan. Sebelum kita mau impa nih Kak, Ya. kita mau pemanasan. Wah, ngapain nih Kak pemanasannya? Pemanasannya kita mau nyanyi sambil gerak-gerak Kak Fani. Nyanyi sambil gerak. Lagu yang pertama nih seru banget loh Kak Apa Fani. tuh Kak Eca? Matahari bersinar terang. Wow, Kan terus hari ini bersinar. cuacanya cerah banget nih Kak Fani. Betul sekali Kak Eca. Jadi kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita harus ajak adik-adik ya. berdiri. Adik-adik boleh berdiri dulu. Biar lebih semangat ya Kak, karena kita bergerak. Iya betul banget. Kita memulai adik-adik. Matahari bersinar terang. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi adik-adik. Sekali lagi harus lebih semangat. Semangat! Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kak Fani, Ya Kak Eca. kurang nih kalau satu lagu doang. Betul sekali, kayaknya adik-adik kurang semangat nih Kak Eca. Iya kan, kurang semangat. Kak Fani udah Iya. semangat belum? Udah semangat dong. Tapi masih kurang kan? iya, kurang dikit. Kurang dikit. Jadi kita mau nyanyi satu lagu lagi nih adik-adik. Karena kita nanti firman Tuhannya
bahas tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh kenapa Kak? Kenapa ya Kak Eca? Nabi Nuh diberkati Tuhan kan? Betul sekali. Kita mau belajar dari Nabi Nuh, kita mau nyanyi lagu dari berjudul Nabi Nuh dan Istrinya. Musik. Nabi Nuh dan istrinya ya adik-adik. Jangan lupa ya Kak Eca. Masih tetap berdiri. Ya betul sekali. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mentunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Bait yang kedua ya adik-adik, sekali lagi kita nyanyi. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung, masuk dalam bahtera. Hujan lebat, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Hujan lebat, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat, 8 orang selamat. Tadi lagunya itu Nabi Nuh 8 orang selamat Kak. Kenapa selamat? Karena Nabi Nuh taat sama Tuhan. Betul Jadinya sekali, Kak. Nabi Nuh diberkati Tuhan. Adik-adik kita harus mencontoh Nabi Nuh ya. Kita udah semangat kan Kak? Udah semangat Kak. Kak Fani udah semangat banget Udah nih. keringetan Kak. Aku juga udah keringetan nih Kak. Iya. Jadi kita mau masuk ibadah impas. Sekarang kita waktunya saat teduh ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Eca. Iya. Tadi kita sudah bernyanyi matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang. Nabi Nuh dan istrinya. Dan banyak-banyak hewan. Betul sekali Kak Eca, pasti tetap semangat kan? Masih dong Kak Fani. Yang dengan pasti- tetap adik-adik berdiri nih. Betul Kita sekali. mau memuji nama Tuhan lagi kan? Ya, memuji nama Tuhan dengan berbagai macam. Karena kita sudah berkati dengan Tuhan sudah menciptakan segala makhluk hidup, baik bunga, tumbuhan, hewan-hewan, manusia, tidak benda-benda langit. Sekarang kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 349. Semua yang tercipta. Musik. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari
Fani, Ya Kak Eca. kita mau nyanyi lagi nih Kak Fani dari Kidung Ceria nomor 7. 7. Apa tuh ya Kak Eca? Judulnya tuh tahukah kamu jumlah bintang? bintang. Tuhan tuh menciptakan banyak sekali ciptaannya kan Kak Fani? Kak Fani tahu nggak jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lebih Kak Eca. Banyak banget kan Banyak Kak Fani? banget, Kak Eca. Karena kita tuh diberkati sama Tuhan. Betul sekali. Nabi Nuh membawa sepasang-sepasang kan tadi adik-adik hewannya. Nah karena adik-adik juga pastinya belum tahu dong jumlahnya berapa, hanya Tuhan yang tahu. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 7. Tahukah kamu jumlah bintang? Musik. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Bait yang kedua ya adik-adik. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah menciptanya, satu-satu dikenalnya, semuanya pun senang, semuanya pun senang. Oh, begitu banyak sekali ya. Banyak banget kan Kak Fani? Iya, Karena banyak kita tuh sekali. sangat-sangat diberkati sama Iya, Tuhan. betul sekali Kak Eca. Sampai tiada satu yang dilupa. Iya, kita tuh disayang banget, diberkati banget sama Tuhan Kak. Jadi Kak Fani minta maaf ya Kak Eca, tadi udah buang sampah sembarangan. Iya, jadi harus menjaga lingkungan Betul karena sekali, Tuhan Kak. sudah menyediakan itu semua untuk kita Kak Fani. Betul sekali Kak Eca. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari ini ya Bapa, sehingga kami masih bisa beribadah IMPA walaupun online ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memasuki ibadah selanjutnya ya Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Eca. Sama-sama Kak Fani. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Jadi adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur. Mazmur pasal 10. Mazmur 10 ayat 11 sampai 18. Kita buka yuk adik-adik. Yuk dibuka adik-adik Alkitabnya. Kakak ulangi ya. Mazmur pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 18. Kita akan membaca Mazmur seperti pembacaan Mazmur ya adik-adik. Kak Eca dan adik-adik yang laki-laki akan membaca ayat yang tercetak keluar, dan Kak Fani dan adik-adik yang perempuan boleh membaca ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 10 ayat 11 sampai 18. Dimulai dari adik laki-laki dan Kak Eca ya. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas.
Mengapa orang fasik menista Allah? Sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Adik-adik boleh dipersilahkan untuk duduk. Untuk meresponi Mazmur, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Musik. Saatnya firman Tuhan nih Kak Fani. Iya Kak Ica. Hari ini siapa Kak? Hari ini bahan firmannya Kak Nikita. Kak Nikita. Dipersilahkan Kak Nikita. Adik-adik siapkan Alkitab. Dengarkan firman Tuhan yang baik-baik ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan yang luar biasa ya adik-adik. Nah, hari ini kita kembali lagi untuk memberitakan firman kepada adik-adik. Nah, seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman, kita akan membukanya di dalam doa. Mari adik-adik sikapnya, lipat tangannya, tutup matanya,
Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di dalam ibadah IMPA pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Kakak Layan. Kiranya Engkau memberkati Kakak Layan ini yang akan memberitakan firman-Mu, sehingga apa yang ingin Engkau sampaikan melalui firman ini dapat tersampaikan dengan baik. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik agar dapat mendengarkan firman ini dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kakak mau ingetin ya adik-adik untuk menyiapkan Alkitab sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema pada hari ini adalah Aku Teman Kerja Allah. Nah, seperti biasa kita akan membaca Alkitab. Nah, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Nah, pada hari ini pembacaan Alkitab kakak dibantu nih adik-adik sama adik Eno. Nah, adik Eno dipersilakan. Pembacaan Alkitab Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi akan takut dan akan gentar kepadamu. Segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut ke dalam tanganmu lah, semua itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Eno karena sudah membantu kakak dengan adik-adik lain dalam pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, sebelum kakak menjelaskan lebih lanjut mengenai firman kita pada hari ini, kakak mau tanya nih kepada adik-adik. Kalau adik-adik mendengar nama Nuh, nah itu identik sama apa sih adik-adik? Apa sih yang terbayang, terbesit dalam pikiran adik-adik? Coba sebutin sekarang. Nah iya bener banget. Ada yang nyebutin bahtera, ada yang nyebutin banyak jenis hewan yang ada di dalam bahtera. Terus ada air bah, ada keluarga Nuh. Ya, ini bener banget ya adik-adik. Nah, jadi pada firman kita pada hari ini menceritakan tentang Nabi Nuh, tokoh Nuh. Nah, jadi Nuh itu seperti yang kita ketahui bersama, di mana pada zaman dahulu kala Tuhan telah memberitahu atau memperingati umat manusia melalui Nabi Nuh. Nah, apa sih yang dikatakan oleh Tuhan? Nah, Tuhan itu bilang bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah yang sangat besar sehingga dapat melenyapkan segala makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, adik-adik, setelah Nuh sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, Nuh ini segera memberitahukan kepada orang-orang di sekitarnya untuk segera membuat bahtera yang sangat besar, karena sebentar lagi Tuhan akan mendatangkan air bah yang mampu melenyapkan segala makhluk hidup yang ada di bumi. Namun sangat disayangkan sekali ya adik-adik, karena banyak yang tidak percaya akan perkataannya.
dan tidak sedikit pula yang mengejeknya. Sehingga selama itu terjadi, Nuh itu yang taat kepada Tuhan tetap membuat bahtera yang sangat besar yang dapat mengangkut berbagai jenis hewan serta keluarganya. Nah, adik-adik, selama pembuatan bahtera yang sangat besar ini, Nuh memakan waktu yang sangat lama. Nah, setelah Nuh sudah selesai membuat bahtera yang sangat besar itu, nah bahtera itu dimasuki oleh Nuh sendiri, keluarganya, serta berbagai jenis makhluk hidup. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, apa aja sih yang tergolong atau termasuk ke dalam jenis makhluk hidup? Nah, iya bener banget nih adik-adik. Ada manusia, seperti kakak layan, adik-adik, orang tua, dan sebagainya. Lalu ada hewan, ada juga tumbuhan. Tidak lama kemudian, benar saja yang dikatakan Tuhan nih adik-adik, bahwa air bah itu datang dan melenyapkan segala makhluk hidup yang ada di bumi. Nah adik-adik, inti dari pembacaan kita hari ini adalah kita sebagai manusia harus mau untuk menjaga dan merawat seisi bumi. Nah, contohnya apa tuh Kak? Mungkin barangkali ada adik-adik yang bertanya seperti itu. Nah, contohnya adalah ketika adik-adik melihat pohon. Nah, pohon itu kalau kita pelajari itu banyak banget fungsinya. Yang pertama, pohon itu bisa dijadikan sebagai berteduh, ya benar banget. Nah, lalu yang kedua, pohon itu dapat menyimpan cadangan air. Lalu yang ketiga, pohon itu bisa menghasilkan buah untuk beberapa jenis pohon. Lalu pohon juga menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu adalah udara yang kita hirup adik-adik. Bayangin aja, kalau misalkan pohon nggak ada, kita nggak ada tempat teduh lagi kalau keluar. Lalu, kalau misalkan kita mau nafas jadi susah nih adik-adik, karena pohonnya udah nggak ada gitu kan. Bayangin aja adik-adik harus membayar uang yang sangat mahal untuk sekedar bernafas adik-adik. Nah bayangin itu susah banget kan adik-adik. Nah contoh lainnya, kita itu kalau misalkan belajar tentang makhluk hidup, tentang pengetahuan alam, kita mengenal yang namanya rantai makanan. Nah bayangin aja adik-adik, kalau misalkan rantai makanan itu ada apa adik-adik? Ada padi. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan sama ular. Ular dimakan sama burung elang. Bayangin aja adik-adik, kalau padi ini udah nggak ada, nah tikus nggak bisa makan. Otomatis tikus ini akan menghilang atau berkurang populasinya. Otomatis itu juga akan mempengaruhi populasi ular, burung elang yang ada di bumi. Nah, maka dari itu adik-adik, di sini dapat kita simpulkan bahwa kita itu saling membutuhkan. Maka dari itu adik-adik, kita harus menjaga dan merawat lingkungan. Contohnya apa tuh Kak? Contohnya kalau misalkan kita melihat tanaman yang ada di jalan, itu alangkah baiknya untuk tidak menginjak atau mencabutnya, karena itu tidak baik, karena tumbuhan itu bisa merasakan sakit loh adik-adik. Bayangin aja, adik-adik petik daunnya terus dia nangis gara-gara sakit, kan nggak banget ya adik-adik. Nah terus adik-adik, kalau misalkan adik-adik nemu kucing atau hewan lainnya di jalanan, adik-adik jangan nendang ya adik-adik, jangan dipukul, karena mereka itu tetap makhluk hidup, mereka bisa merasakan sakit. Maka dari itu adik-adik, kita harus saling menjaga supaya makhluk hidup yang ada di sekitar kita tetap terjaga. Nah
Terus kakak mau ingetin lagi ya adik-adik untuk selalu taat kepada siapapun, baik Tuhan, orang tua, guru, dan sebagainya. Seperti IMPA di minggu sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh kakak Layan. Karena apa? Ketika kita mau taat, kita mau melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, itu akan berbuah yang baik. Nah, contohnya apa tuh kak? Nah, contoh perbuatan taat itu ketika kita ulangan kita tidak mencontek, karena itu akan jauh berbeda ketika kita mencontek. Kalau kita tidak mencontek, ini berarti kita taat kepada Tuhan. Lalu kalau kita tidak mencontek, kita pasti belajar dengan giat. Nah, kalau misalkan seperti itu, kita akan membuahkan hasil yang baik. Nah, berbeda banget nih kalau misalkan adik-adik mencontek. Kalau adik-adik mencontek, berarti adik-adik tidak belajar dengan giat, otomatis tidak taat kepada Tuhan, dan tidak mau mendengar guru saat belajar. Nah, terus juga apa adik-adik? Buah dari kita mencontek adalah kita akan tidak tenang, merasa tidak tenang. Karena apa? Takut ketahuan sama guru, takut diaduin sama teman kalau ada teman yang ngeliat, takut juga diomelin sama orang tua. Karena kalau misalkan orang tua tahu, bakal marahin adik-adik. Karena adik-adik mencontek. Dan hasilnya mungkin bisa lebih bagus, bisa lebih buruk. Dan itu bukan hasil kerja keras adik-adik. Itu enggak banget. Maka dari itu adik-adik lebih baik untuk tidak mencontek, selalu jujur dan mau taat, mau belajar. Karena buah dari semua itu adalah kebaikan, berkat, hikmat untuk adik-adik sendiri. Nah, maka dari itu adik-adik, ingat ya adik-adik, untuk menjaga dan merawat makhluk hidup di sekitar. Lalu mau taat dan mau melakukan firman Tuhan. Seperti tidak mencontek, mau rajin mengikuti IMPA, lalu mau membaca Alkitab. Seperti itu adik-adik. Sekian firman pada hari ini. Semoga adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengerti apa isi firman pada hari ini. Nah adik-adik, kita akan menutup firman ini dengan doa. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami semua dalam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak Layan pada hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Eca pada aktivitas kali ini. Kak Eca akan membantu kita untuk aktivitas kelas TK dan AK. Kelas TK dan AK akan membuat seperti ini adik-adik. Apa ya ini? Ini adalah bahtera yang di dalamnya terdapat banyak sekali binatang. Adik-adik penasaran bukan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat apa saja ya alat dan bahannya. Nah, alat dan bahannya yang pertama ada lembar aktivitasnya adik-adik. Lembar aktivitasnya sudah diberikan Kak kita di grup WhatsApp LKTA. Sebelumnya adik-adik print dulu ya, minta tolong Mama dan Papa untuk mengeprint lembar aktivitasnya. Yang kedua ada apa? Yang kedua ada alat tulis atau spidol. Kayaknya di sini menggunakan spidol ya. Nanti kita sama-sama menulis aku teman kerja Allah. Yang ketiga ada pensil warna. Tentunya ada lem, dan terakhir gunting. Yang pertama, adik-adik siapkan lembar aktivitasnya yang sudah di-print nih. Dan siapkan alat tulis, Kak Ica menggunakan spidol ya. Nah, seperti perintahnya ada disuruh ditulis untuk aku teman kerja Allah. Berarti Kak Ica akan menuliskan dengan spidol aku teman kerja Allah di bagian
atap bahtera. Sebentar ya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa minta tolong bantuan mama papa juga kalau adik-adik belum bisa menulis. Setelah adik-adik tulis, aku teman kerja Allah, adik-adik boleh siapkan gunting. Lalu kita gunting ya kertasnya. Nih, kita sudah siapkan garis putus-putusnya. Kita gunting ya adik-adik. Lalu kita siapkan pensil warna untuk diwarnai. Nah adik-adik, kita akan lanjut untuk mewarnai hewan-hewan yang ada di dalam posisi lingkaran ini di bawah gambar bahtera tadi ya. Kak Eca warnai dulu ya adik-adik. Nah adik-adik, Kak Eca sudah mewarnai ini ada 12 pasang hewan. Nah, setelah adik-adik warnai semua hewan-hewannya, adik-adik siapkan gunting. Lalu kita akan menggunting sesuai pola lingkaran yang sudah kita buat ya. Nah adik-adik yang belum bisa menggunting, adik-adik boleh minta bantuan mama papa untuk menggunting ya. Kita akan menggunting sesuai pola lingkarannya. Nah adik-adik gunting seperti ini sampai semua 12 lingkarannya digunting semua ya adik-adik. Nah adik-adik, bahtera tadi Kak Eca sudah gunting nih adik-adik dari lembar aktivitasnya, sudah diwarnai juga. Nah adik-adik juga bisa berkreasi loh. Kak Eca di sini menambahkan ombak. Adik-adik juga bisa ya mengikuti Kak Eca atau adik-adik bisa berkreasi lainnya. Nah setelah kita sudah menggunting bahtera, adik-adik juga sudah menggunting setiap lingkaran hewan-hewannya. Saatnya kita masukkan ya adik-adik hewannya ke dalam bahtera dengan ditempel ya adik-adik. Nih Kak Eca mau contohin nih buat adik-adik. Kita ambil hewan kura-kura ya. Siapkan lemnya, lalu kita beri lem. Karena kura-kura bisa berenang, jadi Kak Eca mau tempelkan kura-kuranya di bagian bawah bahtera. Seperti ini ya adik-adik. Nah, sisa ada 11 lingkaran. Adik-adik nanti selesaikan sampai semua hewan-hewannya ada di bahtera semua ya. Kak Eca mau nempel dulu ya adik-adik. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Semua hewannya sudah masuk di dalam bahtera. Kalau adik-adik sudah selesai, sudah menempelkan 12 lingkaran, berarti aktivitas adik-adik sudah selesai. Nah adik-adik, kakak tunggu ya aktivitas adik-adik. Kalau adik-adik sudah kerjakan, adik-adik minta tolong mama papa untuk memfoto adik-adik saat adik-adik memegang aktivitas yang sudah dikerjakan. Lalu kirimkan ke grup WhatsApp Pelkan PA. Sampai di sini ya adik-adik aktivitasnya. Sampai bertemu kembali. Dadah, kakak tunggu ya aktivitasnya. Halo adik-adik, sekarang kita akan menjelaskan mengenai aktivitas untuk kelas AT. Jadi untuk adik-adik di kelas AT, adik-adik akan mengerjakan soal TTS nih adik-adik. Jadi soal ini kakak ambil dari apa yang tadi kakak sampaikan saat firman. Nah di sini ada 10 soal, yaitu ada 5 soal horizontal dengan 5 soal vertikal. Nah, mungkin buat adik-adik yang bingung horizontal sama vertikal itu apa, kakak akan jelasin. Jadi kalau horizontal itu, dia itu dari kiri ke kanan. Atau kalau misalkan adik-adik lihat kompas, itu dari timur ke barat, itu adik-adik. Sedangkan untuk sumbu vertikal itu dari atas ke bawah. Kalau misalkan di kompas itu dari utara ke selatan.
Nah, jadi di sini adik-adik bisa ya baca dulu soalnya. Habis itu adik-adik bisa nih mengisi kotak-kotak yang kosong yang ada di atas dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, buat adik-adik yang bingung ini tuh apa gitu soalnya atau kurang mengerti sama soalnya, adik-adik bisa bertanya ya adik-adik. Adik-adik bisa bertanya di grup atau bisa chat ke kakak secara pribadi supaya bisa kakak jelaskan. Lalu setelah adik-adik sudah selesai mengerjakan aktivitasnya, adik-adik bisa nih foto bersama aktivitas. Jadi adik-adik sambil memegang aktivitas lalu difotokan. Nah, ini bisa minta tolong ke orang tua, orang-orang yang ada di rumah, atau mau selfie juga boleh. Nah, habis itu setelah itu jangan lupa untuk kirim ke WA grup Pelkat PA. Jadi buat adik-adik yang belum join ke grup Pelkat PA, bisa ya adik-adik untuk menghubungi Korsek Kakak Layan atau bisa nih klik link yang ada di kolom deskripsi. Nah, adik-adik, itu dia penjelasan mengenai aktivitas di minggu ini. Selamat mengerjakan ya adik-adik, dan jangan lupa untuk mengirimnya ke grup Pelkat PA. Selamat mengerjakan ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Kak Eca Iya, Kak Fani. dan adik-adik tentunya sudah mendengar firman Tuhan dong. Dari Kani kita. Dari Kani Tadi kita. belajar apa? Hayo. Ayo, belajar apa tadi Kak Eca? Kita disuruh taat nih seperti contoh Nabi Nuh, Kak. Wow. Supaya kita diberkati kayak Nabi Nuh, Iya, Kak. betul sekali Kak Eca. Dengan apa yo Kak Fani? Tadi Kak Fani ngelakuin kesalahan kan? Iya Kak Eca, maaf ya. Iya, jadi kita harus apa, Kak? Harus taat Taat untuk menjaga lingkungan, lingkungan yang indah ini ya Kak Eca. Iya, karena itu berkat dari Tuhan. Kita harus menjadi pekerja Allah. Untuk meresponi firman Tuhan, yuk kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 1. Apa judulnya ya? Sungguh indah alam. Musik. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan burung ikan, tumbuh-tumbuhan. Yang keempat adik-adik. Ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari Allah, lihat hikmat-Mu. Kak Eca, Ya Kak Fani, Kak Fani betul-betul mau buka mata Kak buka Fani. mata untuk apa Kak Fani? Untuk belajar Kak dari alam ini seperti lagu tadi. Iya benar banget Harus Kak selalu Fani. jaga lingkungan. Jaga lingkungan, Harus taat juga taat sama pastinya. Tuhan. Gak boleh melawan apa-apa ya pasti ya Kak ya. Iya benar banget Kak Fani. Mau buka. Jadi diingat-ingat ya Kak Fani, adik-adik di rumah juga jangan dilupa, harus diingat dan lakukan. Betul sekali. Nah Kak Fani, sekarang kita mau masuk ke doa syafaat nih Kak Fani. Iya Kak Eca. Doa syafaatnya adik-adik siapkan. Sikap berdoanya bagaimana? Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. kepala. Doanya akan dibawakan oleh Kani kita. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat nih adik-adik. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati presiden, wakil presiden, serta para menteri-menterinya dan tangan-tangan lainnya dalam mengurus negara ini. Kiranya Engkau memberkati agar negara ini semakin maju dan membaik. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk
pandemi karena pada saat ini kami sedang dilanda oleh COVID-19. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati tim medis agar dapat menangani para pasien dengan baik. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati orang-orang sakit di luar sana agar dapat segera sembuh dan dapat melakukan kegiatan mereka seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para kakak layan, para majelis, pendeta, dan sebagainya yang terjun dalam pelayanan di gereja. Kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka dapat berpelayanan dengan baik dan semangat terus dalam berpelayanan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik layan. Kami ingin berdoa untuk studinya. Kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka dapat belajar dengan baik, sungguh-sungguh dan mau memperhatikan guru. Kiranya juga adik-adik yang mau ulangan, tolong Engkau sertai agar mereka dapat belajar dan tidak mencontek sehingga mereka dapat membuahkan hasil yang baik. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik layan yang sakit. Kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka segera sembuh dan dapat melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka sehingga mereka dapat diberikan kesehatan, lalu mereka juga dapat berkat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini akan kami sempurnakan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam kecobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa, adik-adik memberikan persembahan melalui gereja memakai amplop. Dalam amplopnya, di luar amplop, adik-adik bisa tulis PKPA. Tanggalnya 30 Mei 2021. Setelah adik-adik mempersiapkan persembahannya, nanti adik-adik bisa titipkan kepada mama papa untuk diberikan ke gereja. Dan adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Ceria 356 dengan Kuberi persembahan. Musik. Kita sudah memberikan persembahan.
sekarang kita mau berdoa persembahan. Adik-adik boleh berdiri dulu. Kita akan berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah diberikan oleh adik-adik berkenan untuk Engkau. Biarlah gereja, majelis bisa mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak Ica Iya Kak Fani. dan adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Warta Pekan. Yang pertama apa tuh Kak Fani? Yang pertama, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentunya. Benar. Setelah mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa adik-adik kerjakan Aktivitas. aktivitasnya. Jangan lupa difoto. Ya. Kalau Kani kita memerintahkan untuk membuat suatu karya, adik-adik jangan lupa ya aktivitasnya dikumpul sambil memegang aktivitas yang adik-adik sudah kerjakan. Kalau Kani kita membuat video, menyuruh untuk membuat video, adik-adik juga memvideokan, minta tolong sama papa. Nah setelah itu Kak Fani jangan lupa untuk dikumpulkan ya adik-adik ke grup WhatsApp Pelkat PA. Betul sekali Kak Ica. Nah Kak Ica, kalau untuk adik-adik yang belum bergabung gimana Kak Ica? Caranya gampang banget loh Kak Fani. Adik-adik caranya gampang kok. Caranya adik-adik bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Di kolom deskripsi itu ada tulisan adik-adik link grup WhatsApp Pelkat PA. Adik-adik klik tulisan yang berwarna biru, klik, langsung adik-adik bisa bergabung ke grup WhatsApp Pelkat PA. Nanti minta bantuan mama papa juga ya. Kak Ica, kan adik-adik kita banyak sekali. Banyak banget, apa tuh Kak? Banyak-banyak apa? Talentanya. Talentanya Ada yang bisa bernyanyi, bermain alat musik, berpuisi, berpuisi, menari. wow, menari dan banyak banget talenta lainnya. Banyak sekali Kak Ica, talenta yang begitu banyak. Terus Kak Ica, bagaimana adik-adik mau kesaksian pujiannya? Oh, kesaksian pujian. Adik-adik boleh banget nih kirimkan kesaksian pujiannya berupa video. Kakak tunggu kesaksian pujiannya di paling lambat di 3 hari sebelum hari Minggu, hari Kamis ya adik-adik. Kakak tunggu adik-adik bisa kirimkan berupa video kesaksian pujian adik-adik ke kakak layan atau kakak layan yang ada di setiap sektor adik-adik masing-masing. Siapa kapan nih? Lalu Kak Ica, kita nih punya Instagram. Oh iya, Instagram Pasti adik-adik yang ada di rumah juga udah follow dong. Iya, kalau yang belum follow di follow ya. Follow. Namanya @PA_GPIB Chip. Jangan lupa di follow ya adik-adik, agar adik-adik yang ada di rumah bisa mengetahui informasi ibadah. Lebih lanjut. Iya betul. Apa aja tuh Kak? Ada ibadah, ulang tahun. Ulang tahun siapa aja nih, kakak layan atau adik layan? Adik layan. Yang ulang tahun. Terus aktivitas adik-adik yang sudah kerjakan Kak Ica. Oh iya, ada juga kesaksian pujian dan info-info lainnya. Kan banyak sekali ya. Banyak banget dong. Maka dari itu adik-adik jangan lupa di follow. Iya, dicek-cek ya. Apa aja sih yang ada di Instagram PA itu? Dan jangan lupa di like juga Kak. Oh iya dong, setiap follow doang sama aja ya Kak. Iya, dicek juga, dicek abis itu di like. Nah, Kak Fani, kita kan ibadah nih sekarang. Iya sekarang. Ibadahnya di mana sekarang? Sekarang ibadahnya di gereja Kak. Di gereja? Nggak Iya. salah Kak, kalau adik-adik di rumah di mana ibadahnya? Oh iya di rumah ya Kak. Iya, melalui Live streaming dari YouTube GPIB YouTube. Cepecang Jonggo. Nah, kalau di YouTube berarti adik-adik jangan lupa untuk subscribe, Like komen, dan share tentunya. share ibadah IMPA ini, link ibadahnya ke teman adik-adik ya, supaya teman-teman adik-adik juga bisa ibadah. Betul. Dan jangan lupa untuk apa Kak Fani? Nyalakan tombol lonceng. Nyalakan lonceng supaya adik-adik tidak ketinggalan nih ibadah IMPA-nya. Jadi adik-adik bisa mendapatkan pemberitahuan. Iya.
pemberitahuan tentunya minggu depan nggak ketinggalan ya Kak Iya, Eca. nggak ketinggalan di Betul jam 8 sekali. pagi, Jam Kak. 8 pagi. Sudah diingatkan tuh ya Kak? Iya. Nah, itu saja ya adik-adik Portapel KPA minggu ini. Apa nih? Iya, Kak Eca. Ibadahnya udah mau selesai. Yang pastinya walaupun ibadah kita telah selesai, kita harus terus semangat. Semangat ya harus Kak Fani. Harus semangat. Karena walaupun ibadah telah selesai kan minggu depan masih ada lagi. Kak Oh iya, Eca. minggu depan bertemu dengan kakak lain yang lain ya Kak. Betul sekali Iya, Kak Eca. jangan bersedih juga adik-adik. Gak boleh bersedih pastinya, harus terus semangat jaga kesehatan. Jangan lupa seperti lagu yang tadi tuh, Nabi Nuh, terus khotbahnya dari Kan kita. juga. Adik-adik selalu terapkan ya. Iya, jangan lupa ya adik-adik, diingat dan lakukan. Nah, sekarang untuk menutup ibadah kita, adik-adik boleh bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyi memuji Tuhan lagi dengan gerakan, jangan lupa dari Kidung Ceria nomor 241 dalam nama Yesus. Musik. Musik. Penuh dengan semangat ya Kak Eca? Semangat, sukacita ya adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Sekali lagi adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Kita tetap menang. Dalam nama Yesus, adik-adik bisa nih taat melakukan firman Tuhan tadi. Betul sekali Kak Eca. Harus selalu taat ya adik-adik Iya. karena sudah dikalahkan. Iblis-iblis itu dikalahkan sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan takut ya, tetap taat sama Tuhan Yesus. Sekarang kita mau menutup ibadah kita dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah ini di dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan nafas kehidupan pada kami, sehingga kami dapat mengikuti IMPA pada pagi hari ini dan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami agar kami mau melakukan firman-Mu dan mau taat kepada siapapun yang menjadi perantara dari-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga mau melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat melakukan aktivitas itu dengan baik.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Fani dan Kak Eca mau mengingatkan sesuatu. Apa tuh Kak? 3M. 3M. M yang pertama, Mencuci tangan pastinya Kak Eca. menggunakan sabun. Dan jangan lupa sebelum dan sesudah Beraktivitas. M yang kedua apa tuh Kak? Jaga jarak. Menjaga jarak adik-adik. Dan M yang terakhir, M yang ketiga, Memakai masker. Kita pakai dulu Kak Oh iya maskernya. betul sekali Kak Eca. Kita pakai maskernya. Adik-adik jangan lupakan ya maskernya. Kemanapun adik-adik pergi, mulai dari adik-adik keluar rumah harus memakai masker. Diingat maskernya jangan lupa ya. Sekali. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Ya adik-adik. Jangan lupa untuk ikut ibadah minggu depan ya. Ibadah Impa minggu depan ya Betul adik-adik. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.